warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Mujahida, NPM 0371180002. Saya Dewi Astuti dengan NPM 037118010. Saya Sri Wahyuni dengan nomor NPM 037118012. Saya Nida Nadia dengan NPM 037118013. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Merupakan konsep dalam pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Jadi, pembelajaran terpadu juga ada menurut Marianto 1994, yang dimana pembelajaran terpadu itu merupakan suatu model pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan. Salah satunya diantaranya itu memadukan pokok bahasan atau subpokok bahasan atau bidang studi. Keterangan seperti ini disebut juga dengan kurikulum atau pengajaran lintas bidang studi. Jadi secara umum itu pembelajaran terpadu itu lebih terfokus pada pengembangan kemampuan siswa secara optimal. Jadi di mana siswanya itu harus berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, di mana yang tujuannya juga untuk menambah daya kemampuan siswa semakin kuat tentang hal-hal yang dipelajarinya. Sedangkan penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar itu dengan menggunakan model pembelajaran tematik integratif. Apa itu model pembelajaran tematik integratif? Jadi model pembelajaran yang memadukan kecakapan dan kompetensi inter, multi, antar, dan trans mata pelajaran. Keterpaduan kecakapan dan kompetensi bermuara pada kesiapan siswa menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. Jadi di mana pembelajaran yang satu dengan yang satunya lagi itu mereka itu dihubungkan, dikaitkan, hubungkan dengan konsep-konsep proses belajar mengajar. Karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama itu yaitu berpusat pada anak, di mana tujuan pertamanya itu terdapat pada siswa. Jadi di mana proses belajar mengajar itu tujuannya untuk tercapainya proses belajar mengajar, di mana siswa lebih memahami, terus siswa juga di situ lebih mengerti apa yang dipelajarinya. Dan yang kedua itu memberi pengalaman langsung pada anak, di mana proses belajar mengajarnya itu bisa menggunakan praktik secara langsung. Jadi guru antara siswanya itu membuat praktikum atau percobaan. Jadi secara langsung itu anak mempraktikkan pembelajaran itu biasanya itu digunakannya itu di dalam pembelajaran IPA lebih kebanyakan, olahraga, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Jadi di mana kalau konsep pembelajaran terpadu itu antara pembelajaran A dan B itu tidak ada pemisahan. Jadi biasanya dikaitkan langsung secara langsung. Jadi saling keterkaitan, tidak ada pemisahannya. Misalkan pembelajaran A membahas tentang bahasa Indonesianya itu matahari. Jadi dia membuat bagaimana ceritanya matahari itu misalkan berwarna kuning, panas, dan lain-lain, dikaitkan dengan pembelajaran IPA, yaitu matahari mempunyai manfaat yang banyak untuk kehidupan manusia, seperti itu. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Jadi, di mana proses pembelajarannya itu dia lebih pada konsepnya dulu, di mana intinya dulu, lalu kemudian menjabarkan apa itu proses belajar mengajarnya. Di situ bersifat luas, kemudian luas itu yang artinya menarik, di mana kegiatan belajar mengajarnya itu harus menarik perhatian siswanya, di mana siswa SD itu lebih kepada dia itu nggak mau pembelajarannya itu bosan gitu-gitu saja, jadi harus bersifat luas. Kemudian hasil pembelajarannya itu dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, di mana
harus sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Jadi, pembelajarannya itu tidak boleh dipaksa. Yang ketujuh ada holistik, yang artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedelapan ada bermakna. Maksudnya tadi bermakna itu yaitu pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek. Jadi tidak hanya tidak satu sumber saja, jadi beberapa sumber kita itu proses belajarnya itu melalui beberapa sumber, tidak satu saja, tidak monoton. Aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki siswa. Yang kesembilan itu ada otentik. Apa itu otentik? Artinya itu siswa perlu terlibat langsung dalam proses, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. Yang ke-10 yaitu aktif. Artinya itu siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Jadi, muridnya juga aktif gitu, tidak diam saja. Dan kemudian di situ ada rambu-rambu pembelajaran terpadu tematik integratif. Yang pertama itu tidak semua mata pelajaran harus dipadukan, karena ada mata pelajaran yang tidak bisa dipadukan, seperti misalkan pembelajaran IPA dengan olahraga, ada yang tidak bisa digabungkan, maka itu tidak perlu digabungkan, dipisahkan saja. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Misalkan di semester ganjil, ada pembelajaran kayak matematika mengenai bilangan pecahan. Di semester 2 juga ada bilangan pecahan, tetapi materinya berbeda dengan semester 1. Itu bisa digabung antara semester 1 dan semester 2 agar memudahkan gurunya dan memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, dapat diajarkan tersendiri. Misalkan di kompetensi dasarnya itu tidak bisa disatukan, atau misalkan berpisah dengan kompetensi yang lainnya, maka itu bisa dipelajari oleh gurunya tersebut. Jadi gurunya itu kayak belajar sendiri, walaupun di kompetensi dasarnya itu tidak ada, tapi masih berkaitan dengan proses belajar mengajarnya, materinya masih sesuai. Kemudian, kompetensi dasar yang tidak tercakup dalam tema tertentu harus diajarkan, baik melalui tema lain maupun berdiri sendiri. Jadi, jika tidak ada dalam kompetensi dasar itu yang tadi saya sebutkan, maka bisa diajarkan juga kepada siswanya, karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, seorang guru itu, walaupun tidak ada dalam materi tersebut, jika memang itu penting dan emang itu suatu ilmu, maka boleh diajarkan kepada siswanya. Lalu kemudian kegiatan ini ditekankan kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai moral dan cerita tanah air. Karena siswa SD itu atau sekolah dasar itu masih belajar membaca, menulis, dan berhitung, maka kegiatan proses belajar mengajarnya itu lebih kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang terakhir, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Biasanya, jika seorang siswa tersebut tinggalnya di sebuah pegunungan, maka seorang guru itu akan memberikan ilustrasinya itu di daerah pegunungan, jadi di daerah tempat tinggalnya itu, agar siswanya itu lebih mengerti dan memahami. Kemudian lalu ke tempat-tempat seperti yang lain, lautan, dan lain-lain. Kemudian di situ ada tujuan pembelajaran terpadu tematik integratif akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran terpadu tematik integratif akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran terpadu tematik integratif. Yang pertama ada menghilangkan tumpang tindih bahan ajar. Maksudnya bahan ajar itu tersusun, tidak bertumpang tindih. Kemudian yang kedua ada peserta didik memahami hubungan yang bermakna antar mata
pelajaran. Jadi peserta didik itu memahami hubungan dari mata pelajaran satu ke mata pembelajaran lainnya. Yang ketiga ada pembelajaran menjadi utuh sehingga peserta didik akan mendapat pengertian mengenai konsep dan materi yang tidak terpecah-pecah. Selanjutnya ada penguasaan konsep peserta didik akan semakin meningkat. Kemudian ada manfaat dari pembelajaran terpadu tematik integratif. Yang pertama, suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Peserta didik sekolah dasar itu membutuhkan tempat belajar yang nyaman menyenangkan. Misalnya, gurunya menanggapi jawaban dari peserta didik yang kurang tepat. Jadi guru itu tidak harus menyinggung perasaannya, cukup meluruskan apa yang salah dan memberitahu apa yang benar. Kemudian yang kedua ada menggunakan kelompok untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Selain itu, siswa juga belajar memecahkan konflik sehingga mendorong siswa ini untuk memecahkan masalah sosial dengan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga ada mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci dalam menciptakan kelas yang ramah otak. Maksudnya, guru dapat melakukan aktivitas belajar dengan melibatkan subjek di sekitar secara langsung, sehingga hal ini akan membuat siswa dapat mengeksplorasi materi secara lebih luas. Yang keempat ada peserta didik secara cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Nah, proses itu dapat membantu kualitas eksplorasi dari peserta didik sehingga peserta didik lebih siap dalam mengembangkan pengetahuannya. Kemudian yang kelima ada proses pembelajaran di kelas memungkinkan peserta didik berada dalam format ramah otak. Maksudnya, pembelajaran ramah otak itu adalah pembelajaran di mana guru dapat mengelola kelasnya dengan sebaik mungkin, sehingga peserta didik ini nyaman berada di pembelajarannya. Kemudian selanjutnya ada materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan langsung oleh peserta didik dalam konteks kehidupannya sehari-hari. Kemudian, peserta didik yang relatif mengalami kesulitan untuk menuntaskan program pembelajaran memungkinkan mengejar ketertinggalannya dengan dibantu oleh guru melalui pembelajaran bimbingan khusus dan penerapan prinsip belajar tuntas, di mana pembelajaran ini biasanya dilakukan di luar jam pelajaran. Kemudian ada yang terakhir, program pembelajaran yang bersifat ramah otak memungkinkan guru untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan menerapkan variasi cara penilaian. Jadi guru menilai tidak hanya satu ranah saja, tetapi dengan berbagai macam variasi penilaian. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Dewi Astuti. Nah, selanjutnya yaitu ada perencanaan pembelajaran terpadu model integrated. Nah, guru itu sebelum melaksanakan proses pembelajaran terpadu model integrated ini seharusnya membuat perencanaan terlebih dahulu. Nah, perencanaan itu adalah rangkaian isi atau kebutuhan pembelajaran yang sifatnya menyeluruh atau sistematis dan sistematis. Mengapa disebut menyeluruh dan sistematis? Karena perencanaan yang dibuat itu harus dari awal kegiatan, dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai akhir, dan sifatnya itu menyeluruh dan sistematis. Sistematis itu berurutan. Nah, gunanya perencanaan itu adalah dijadikan sebagai pedoman guru untuk mengelola pembelajaran agar pembelajaran terpadu model integrated ini berjalan dengan baik. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran terpadu yaitu
Yang pertama, memberi tanda PB atau SPB yang dipadukan dan saling menghubungkannya. Nah, maksudnya seperti apa? Memberi tanda PB. PB itu pokok pembahasan atau SPB, sub pokok pembahasan. Jadi yang dilakukan guru pertama kali itu memberi tanda pokok bahasan atau materinya, mana yang bisa dipadukan dan mana yang tidak bisa dipadukan, dan saling menghubungkan satu sama lain antara dua pokok bahasan atau sub pokok bahasan tersebut. Nah, yang kedua, ada menentukan jenis mata pelajaran yang akan dipadukan. Nah, nanti itu guru memadukan jenis mata pelajaran dalam satu pertemuan. Misalkan dalam satu pertemuan itu ada 3 mata pelajaran, misalkan Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Nah, yang ketiga, membuat satuan pelajaran atau rencana masing-masing mata pelajaran. Nah, sebelum dipadukan kan ada masing-masing pelajaran ya, misalkan Indonesia, SPDP, Matematika. Nah, masing-masing dari mata pelajaran itu dibuat rencana. Misalkan apa yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran Indonesia, atau bisa juga apa yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran Matematika, SPDP, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, itu ada menyusun daftar PB atau SPB mata pelajaran yang dipadukan. Nah, pada tahap awal itu kan hanya memberi tanda pokok bahasa mana yang bisa dipadukan. Nah, dalam tahap 4 ini menyusun daftar pokok bahasan yang bisa dipadukan, jadi disusun mana materi atau pokok bahasan dalam pertemuan 1, mana pokok bahasan dalam pertemuan 2, dan selanjutnya. Nah, langkah kelima yaitu menentukan tema pemersatu. Menentukan tema pemersatu ini ditentukan atau sesuai dengan pokok bahasan yang telah dipadukan sebelumnya. Nah, yang keenam adalah membaca dan mengkaji uraian PB atau SPB. Nah, mengkaji uraian PB atau SPB ini yaitu dengan menguraikan materi-materi pokok atau pokok bahasan atau sub pokok bahasan itu diuraikan dengan indikator-indikator yang telah dipadukan mata pelajarannya. Nah, yang ketujuh yaitu penguraian lanjut PB atau SPB yang dipadukan. Jadi setelah diuraikan, dilanjutkan lagi uraiannya, pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang dipadukan tersebut. Misalkan, kan telah disusun indikator-indikator dari dua pokok bahasan yang telah dipadukan tersebut. Nah, setelah disusun indikator, bisa juga kita menentukan metode atau model serta langkah-langkah apa sesuai dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pembelajaran terpadu model integrated. Adapun langkah dan tahapan dalam pembelajaran terpadu model integrated yaitu pertama, langkah guru merancang program rencana pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan curah pendapat atau brainstorming. Nah, seperti tadi, guru harus merancang terlebih dahulu program rencana pembelajaran itu seperti apa, yaitu dengan penjajakan tema. Penjajakan tema itu kita harus menjelajah tema. Jadi, penelaahan tema terlebih dahulu dengan cara curah pendapat. Curah pendapat itu kan dalam merancang program atau pembelajaran terpadu model integrated ini kan tidak dirancang oleh satu guru ya. Jadi semua guru pastinya merancang dalam pembelajarannya. Nah, jadi semua guru itu nanti dikumpulkan dan semua guru itu saling mengungkapkan ide atau pendapat. Nah, nantinya semua guru itu saling sepakat untuk merencanakan pembelajaran model integrated ini. Nah, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan itu melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu melakukan proses pengumpulan informasi. Nah, dalam melakukan proses pengumpulan informasi ini,
guru mengumpulkan informasi berupa materi-materi dari penjajakan tema yang telah ditentukan dalam rancangan. Nah, setelah dikumpulkan, nanti ada pengelolaan informasi. Informasi pengolahannya itu dengan cara analisis, komparasi, dan sintesis. Artinya apa? Komparasi itu membandingkan atau perbandingan. Jadi membandingkan materi yang telah penjajakan dari langkah penjajakan tema itu, materi 1 dengan materi yang lainnya itu dilakukan perbandingan. Apakah ada perbandingan satu sama lain? Nah, komparasi dan sintesis. Sintesis itu suatu integrasi dari dua elemen atau lebih yang menghasilkan suatu hasil baru. Nah, dari perbandingan nantinya diintegrasikan menghasilkan materi baru untuk kegiatan pembelajaran terpadu model integrated ini. Yang ketiga, ada tahap kulminasi atau tahap tertinggi yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu model integrated. Nah, adapun langkah-langkahnya itu, 1. Penyajian laporan dalam tertulis, oral, unjuk kerja, atau produk. Nah, penyajian laporan. Tadi kan dalam proses pelaksanaan itu mengelola informasi. Nah, mengolah informasinya itu otomatis nanti dihasilkan suatu informasi atau materi baru yang telah dipadukan. Nah, penyajian laporan itu dapat tertulis, oral, atau unjuk kerja siswa bisa, atau produk yang dihasilkan oleh siswa juga bisa. Nah, yang kedua, ada penilaian meliputi proses dan produk dengan menggunakan prosedur formal dan informal dengan tekanan dan penilaian produk. Nah, jadinya itu materi yang sudah dilakukan dalam penjajakan tema yang sudah dipadukan itu nantinya terdapat penilaian-penilaian juga di akhir kegiatan. Nah, penilaian yang dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu model integrated ini meliputi proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Nah, selain proses yang dinilai, juga produk yang dihasilkan oleh siswa dalam pembelajaran terpadu model integrated. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integrated yang akan dipresentasikan oleh Nida Nadia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integratif. Nah, yang pertama ada kelebihannya. 1. Pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan perkembangan siswa. Maksudnya, pengalaman dan kegiatan belajar ini akan selalu sesuai dengan perkembangan siswa, baik perkembangan dari segi umurnya ataupun dalam pemikirannya. Yang kedua, ada kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, ada seluruh kegiatan belajar lebih bermakna. Pasti karena seluruh kegiatannya itu sesuai dengan perkembangan, terus siswa menjadi nyaman saat belajar. Selanjutnya yang keempat ada menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Kemudian yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis. Maksudnya pragmatis itu adalah orang-orang yang praktis. Jadi di mana guru itu menghadapi masalah dan mencoba menyelesaikannya itu dari sudut pandang yang praktis agar lebih dapat dicerna oleh pemikiran siswa sekolah dasar. Nah, selanjutnya ada kekurangan atau kendala dari pembelajaran tematik integratif ini. Yang pertama, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dalam kurikulum sekolah dasar tahun 2004 masih terpisah-pisah ke dalam berbagai mata pelajaran yang ada. Yang kedua, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Mungkin untuk sekolah yang ada di daerah terpencil gitu belum bisa
susah dalam menerapkan pembelajaran terpadu ini karena butuh sarana dan prasarana yang memadai. Yang terakhir ada kendalanya itu belum semua guru sekolah dasar memahami konsep pembelajaran terpadu secara utuh, karena pembelajaran terpadu ini membutuhkan pelatihan. Nah, kendala utama dalam pelaksanaannya yaitu sifat konservatif guru, yang dimana umumnya guru itu merasa senang dengan proses pembelajaran konvensional yang sudah biasa. Jadi menurut guru itu pembelajaran tematik integratif ini sangat asing sehingga guru itu lebih terbiasa dengan pembelajaran yang sudah mereka pahami. Jadi intinya guru itu harus perbanyak pelatihan-pelatihan agar menjadi guru yang profesional dan menggunakan pembelajaran tematik integratif ini. Selanjutnya ada upaya mengatasi kendala dalam pembelajaran tematik integratif yang akan dibahas oleh Sri Wahyuni. Baik, terima kasih Nida. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi kendala dalam pembelajaran tematik integratif. Jadi yang pertama yaitu permasalahannya ada terkait dalam penyelenggaraannya, di mana guru itu harus mendekati dan memahami karakter siswa satu persatu. Di sini karakter siswa anak sekolah dasar satu persatu merupakan karakter yang sangat rumit, sangat yang memang seorang guru itu harus memahami dengan cara mendekati, dengan cara mengasihi, sehingga guru dapat memahami karakter siswa tersebut satu persatu. Dan untuk lebih dekat lagi secara psikisnya. Lalu di sini yang kedua ada sarana prasarana jika belum memadai. Di sini guru harus melengkapinya dengan menggunakan dana, yaitu menggunakan dana BOS. Dana BOS memang disiapkan oleh pemerintah kita untuk membantu sekolah-sekolah yang memang kurang atau belum memadai dalam fasilitas sekolah, di mana fasilitas sekolah, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat menunjang untuk sistem pendidikan kita. Lalu yang kedua ada kendala keterbatasan konteks pelaksanaan. Yang pertama di sini mengetahui evaluasi dalam pembelajaran terpadu yang sangat beragam. Di sini pembelajaran terpadu memang sangat beragam seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwa pembelajaran terpadu tidak sama seperti pembelajaran pada umumnya yang sebelum menggunakan kurikulum sekarang seperti itu. Jadi guru harus benar-benar mengetahui bagaimana cara mengevaluasi yang baik dan benar dalam melaksanakan pembelajaran terpadu tersebut. Di sini yang kedua ada meningkatkan kesadaran bagi tiap-tiap guru untuk mengubah pola pembelajaran yang semulanya start dari mata pelajaran ke start tematik pembelajaran seperti itu. Jadi di sini kesadaran bagi setiap guru itu amat sangat penting. Di sini untuk mengubah pola pembelajaran yang semulanya mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika. Di situ kita memang hanya mata pelajaran satu yang memang harus kita pahami. Namun ketika pembelajaran terpadu yang menggunakan tematik, di sini bisa saja dari pembelajaran IPA dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia atau dengan matematika seperti itu, bahwa di sini guru harus lebih menggali potensi dirinya lagi untuk meningkatkan kesadaran hal tersebut agar pembelajarannya semakin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum seperti itu. Lalu model pembelajaran terpadu ini merupakan pendekatan antar bidang studi, yaitu dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Di sini saya akan menyimpulkan
pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama tadi kita menjelaskan tentang pembelajaran terpadu, di mana dapat kita ambil benang merah bahwa pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang dilibatkan beberapa bidang studi untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Di sini pada dasarnya pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik individu maupun kelompok, aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Lalu selanjutnya, di sini juga ada karakteristik pembelajaran terpadu. Di sini pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik. Di antaranya seperti berpusat pada anak, memberi pengalaman langsung pada anak, pemisahan antara bidang studi yang tidak begitu jelas, dan yang lainnya. Lalu di sini juga ada wujud lain dari implementasi terpadu yang bertolak pada tema, yaitu kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan berbagai nama seperti pembelajaran proyek, pembelakaran unit, pembelajaran tematik, dan sebagainya. Lalu di sini ada rambu-rambu pembelajaran terpadu tematik integrated. Di sini tidak semua mata pelajaran itu harus dipadukan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Fitriah tadi, bahwa ada beberapa mata pelajaran yang memang tidak bisa dipadukan atau tidak bisa digabungkan secara pembelajaran terpadu tematik integrated. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran terpadu tematik integrated. Tujuannya itu untuk menghilangkan tumpang tindih bahan ajar, lalu peserta didik memahami hubungan yang bermakna antar mata pelajaran, lalu pembelajaran menjadi utuh, sehingga peserta didik akan mendapat pengertian konsep dan materinya tidak terpecah-pecah. Lalu pembelajaran terpadu ini memiliki manfaat di mana suasana kelas akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Di sini dapat untuk lebih meningkatkan kerjasama antar siswa untuk berkolaborasi dan belajar kelompok. Lalu peserta didik juga akan lebih cepat dan tepat untuk memproses informasi. Lalu di sini ada juga perencanaan pembelajaran terpadu model integrated. Di sini perencanaannya itu memiliki langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu yang sudah dijelaskan oleh Saudari Dewi tadi, di mana contohnya itu untuk menentukan jenis mata pelajaran yang akan dipadukan dan membuat satuan pembelajaran atau rencana masing-masing mata pembelajaran. Lalu selanjutnya ada pun langkah dan tahapan dalam pembelajaran terpadu model integrated. Langkahnya di sini guru untuk merancang program rencana pembelajaran dengan mengadakan penjajakan tema dengan cara curah atau pendapat brainstorming. Lalu dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan di sini dapat dengan pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, penyusunan laporan, dan selanjutnya ada tahap kumulasi dengan penyajian laporan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tersebut yang sudah dijelaskan oleh Saudari Nida. Di sini kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya siswa dapat pengalaman dan kegiatan belajarnya itu akan selalu relevan. Lalu kegiatan-kegiatannya itu sesuai dengan minat dan kebutuhan. Lalu ada upaya untuk mengatasi kendala yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa contohnya terkait penyelenggaraan, guru harus mendekati dan memahami karakter siswa satu persatu, karena karakter anak sekolah dasar itu memang perlu kita dekati, memahami karakter siswa satu persatu itu kita harus mendekatinya dengan penuh kasih sayang. Lalu kesimpulan yang dapat kami simpulkan di sini, bagi guru sebagai praktisi yang akan menerapkan model pembelajaran terpadu secara langsung, guru sebagai pengembang dan pelaksana pembelajaran terpadu di lapangan dituntut untuk memiliki pemahaman yang utuh tentang pembelajaran terpadu, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Di sini juga ada pemahaman dan kemampuan guru
dalam melaksanakan pembelajaran terpadu, di mana itu akan semakin terasah bila guru senantiasa untuk melakukan refleksi diri terhadap pelaksanaan pembelajaran terpadu yang sudah diterapkannya di dalam kelas. Dan ada juga guru kolaborasi dengan guru kelas lain di dalam bentuk tim teaching atau diskusi dan simulasi micro teaching dalam forum KKG atau kelompok kerja guru dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Di sini diharapkan dengan semakin meningkatnya kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran terpadu, maka hambatan yang dipengaruhi penerapan pembelajaran terpadu seperti faktor siswa, sarana dan prasarana, serta lingkungan dapat dieliminir. Seperti itu kurang lebihnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.